Hai, welcome to Dr. Cooking TV, bersama saya Erwin. Kali ini saya akan membahas bagaimana peran kopi dapat membantu tubuh untuk memproteksi infeksi COVID-19 yang lagi heboh sekarang ini. Kenapa kopi? Ya, karena kopi selain dikenal dengan minuman energi yang dapat menahan kita dari kantuk, ternyata kopi bukan hanya mengandung senyawa yang namanya kafein saja, dia juga memiliki senyawa yang sangat menguntungkan, terutama untuk memproteksi tubuh terinfeksi dari patogen-patogen asing dari luar, seperti virus ataupun bakteri. Salah satu konten atau kandungan yang dapat kita manfaatkan dari kopi yaitu polifenol dan antioksidan. Serta ada komposisi lain berupa cavic acid, di mana tiga senyawa ini berperan penting untuk melindungi tubuh dari infeksi, terutama infeksi virus yang lagi marak-maraknya sekarang ini. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Ayo kita breakdown. Pertama, kopi itu memiliki senyawa yang namanya antioksidan. Ini sudah banyak orang yang tahu, di mana antioksidan ini merupakan senyawa yang dapat membantu tubuh terhindar dari yang namanya radikal bebas. Sebenarnya apa yang membuat kopi itu baik untuk dikonsumsi adalah kandungan polifenol dan antioksidan yang terkandung di dalam kopi itu sendiri. Karena yang perlu diketahui adalah kopi itu selain mengandung kafein yang sangat tinggi, dia juga mengandung polifenol dan antioksidan yang sangat tinggi. Sama seperti minuman teh ataupun coklat. Dari berbagai jurnal ilmiah, sebenarnya kopi ini juga banyak diteliti oleh peneliti-peneliti dari luar. Salah satunya yaitu penelitian yang pernah dilakukan oleh Ewa Dibkowska, di mana dia dalam jurnalnya yang berjudul Assessing Polyphenol Content and Antioxidant Activity in Coffee Bean According to Origin and the Degree of Roasting. Nah, penelitian ini dilakukan di Warsaw University pada tahun 2017. Secara signifikan ternyata kopi itu dengan kandungan polifenol dan antioksidannya itu dapat memproteksi tubuh terinfeksi dari virus. Terutama sih sebenarnya virus yang diteliti ini adalah virus influenza. Dari penelitian yang pernah dilakukan oleh Kihatsu dan kawan-kawan, yang pernah dilakukan di Universitas Osaka Yokohama City di Jepang, dengan judul penelitian Potential Anti-Influenza Virus Agent Based on Coffee Ingredient, di mana ternyata secara signifikan kandungan cavic acid yang terdapat pada kopi itu mampu meningkatkan proses lipofilitas pada tubuh, sehingga virus influenza ini tidak dapat menginvasi secara jauh ke dalam inang sel atau sel inang, sehingga proses replikasi dan infeksi itu tidak terjadi. Nah, mengapa ini penting? Karena virus influenza ini memiliki membran sama seperti virus SARS-CoV-2 penyebab dari COVID-19. Jadi dari ketiga fakta tadi, apakah mengkonsumsi kopi secara rutin itu mampu melindungi tubuh terinfeksi atau terhindar dari infeksi COVID-19 secara langsung? Jawabannya secara tidak langsung iya. Kopi dapat melindungi tubuh terinfeksi dari COVID-19 atau infeksi dari virus SARS-CoV-2. Bagaimana caranya? Yang perlu diingat adalah kopi memiliki senyawa selain kafein, dia juga memiliki polifenol, antioksidan, dan cavic acid. Nah, cavic acid ini mampu merontokkan membran pembungkus virus dengan proses lipofilitas. Artinya apa? Dengan terjadinya proses lipofilitas, maka struktur lipid yang membentuk membran pembungkus virus ini akan luruh. Artinya, jika membran pada virus itu luruh, maka proses invasi infeksi virus ke dalam sel inang atau sel tubuh manusia itu tidak akan terjadi. Otomatis proses replikasi juga akan terhambat, dan otomatis seseorang juga akan terhindar dari proses infeksi. Namun perlu diingat, rutin ini baru sangat efektif jika seseorang belum pernah terinfeksi virus tersebut. Lalu bagaimana jika seseorang telah terinfeksi COVID-19 atau infeksi dari SARS-CoV-2? Nah, di sini peran polifenol menjadi sangat penting, yang mana polifenol ini mampu meningkatkan produksi anti-inflamasi agent. Jika terjadi infeksi dari COVID-19, maka pada tahap awal akan terjadi kerusakan pada struktur alveolar paru.
Pada saat terjadi kerusakan pada struktur alveolar paru, maka pada tahap awal, tubuh akan menghasilkan sel-sel antiinflamasi berupa makrofag dan sel T. Jika imun kita rendah, maka jumlah makrofag dan sel T sebagai antiinflamasi agent itu akan kalah banyak dengan banyaknya jumlah replikasi virus yang terjadi pada tubuh. Jika imun kita rendah, maka jumlah makrofag dan sel T sebagai anti-inflammation agent akan kalah banyak karena begitu cepatnya replika virus setelah menginfeksi sel inang. Maka peran polifenol di sini sangat penting dan diperlukan karena dengan adanya polifenol maka tubuh akan meningkatkan proses produksi anti-inflammasi agent agar tubuh lebih banyak menghasilkan dan mengirim pasukan untuk menyerang virus yaitu berupa makrofag dan sel T. Makanya di sini mengkonsumsi kopi dalam satuan atau dosis yang tepat dan sajian yang tepat itu sangat penting karena kandungan caustic acid, polifenol, dan antioksidannya sangat penting untuk tubuh, terutama untuk infeksi-infeksi patogen dari luar. Oke, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman saya dari Instagram yang menanyakan, salah satunya yang pertama, jika seseorang tidak bisa mengkonsumsi kopi atau tidak terbiasa mengkonsumsi kopi, apakah ada cara lain untuk meningkatkan imunitas tubuh, terutama kandungan seperti polifenol, caustic acid, dan antioksidan? Yang perlu diingat di sini adalah bukan kopinya, namun kandungan senyawa yang dibutuhkan berupa caustic acid, polifenol, dan antioksidan. Selain di kopi, ternyata kandungan ini juga banyak didapatkan pada teh dan coklat. Jadi jika seseorang tidak mampu atau tidak suka dengan kopi, maka bisa diganti dengan teh atau minuman berbahan dasar coklat. Oke, pertanyaan selanjutnya, ini juga di Instagram saya. Jika kopi bisa mencegah corona, kenapa harus ada vaksin yang selama ini harus diteliti, sedangkan kopi itu lebih banyak diperjualbelikan sehingga masyarakat tidak usah mencari obatnya atau vaksinnya? Oke, yang perlu diketahui dari pertanyaan ini adalah antara vaksin dan mengkonsumsi kopi itu peruntukannya atau tujuannya adalah beda. Vaksin sendiri itu ditujukan untuk seseorang atau individu itu agar dapat mendapatkan kekebalan yang secara tidak langsung agar dapat terhindar dari infeksi COVID-19 atau SARS-CoV-2 di kemudian hari. Sementara untuk mengkonsumsi kopi itu hanya meningkatkan imunitas tubuh seseorang agar terhindar dari infeksi patogen, baik itu infeksi bakteri ataupun virus-virus tertentu. Namun dengan mengkonsumsi kopi tidak mutlak seseorang itu tidak terinfeksi oleh virus ataupun bakteri-bakteri tertentu. Dia juga dapat berpeluang terinfeksi patogen lain jika seandainya imunitasnya turun atau rendah. Makanya dengan mengkonsumsi kopi yang diharapkan adalah tubuh akan memproduksi sistem imun lebih banyak lagi sehingga tubuh dapat tercegah secara preventif dari infeksi-infeksi patogen, bukan hanya virus tapi juga bakteri-bakteri tertentu. Makanya berbeda dengan vaksin, kalau vaksin dia jika diberikan akan mutlak terhindar dari atau tercegah dari infeksi-infeksi virus-virus tertentu. Contohnya, jika vaksin COVID-19 atau SARS-CoV-2 ini ditemukan, maka seseorang berpeluang untuk tercegah atau terhindar dari infeksi COVID-19 di kemudian hari. Sementara kopi itu walaupun dikonsumsi, dia hanya akan meningkatkan imunobooster tubuh atau meningkatkan sistem imun atau sistem kekebalan tubuh, namun tidak berarti seseorang tersebut tidak terinfeksi oleh virus lagi di kemudian hari. Oke, itu tadi pembahasan kita kali ini. Next time mungkin saya akan membahas bagaimana caranya mengkonsumsi kopi dengan baik dan benar, beserta sajian-sajian apa saja yang bisa dibuat dari menu-menu berbahan dasar kopi yang tentunya dapat membantu meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Sekian dari saya Erwin. Sampai jumpa lagi di kemudian hari. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Keep healthy with Dr. Cooking TV. See you later.